Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini tes ketiga saya untuk eh, percobaan apa namanya ini ya, video presentasi ya. Saya coba tambahkan sedikit lah pada bagian layar. Mungkin bisa kalian lihat di bawah ya, ada kuliah daring, kemudian ada informasi bab berapa, kemudian saya tambahkan logo di situ ya biar cantik sedikit lah ya. eh Ya namanya percobaan, saya coba utak-atik materi aja ya. Kita coba ke materi terakhir, yaitu mengenai apa sini kemarinnya. Ya, kebijaksanaan kombinasional. Terakhir itu sudah sampai kebijakan ekspor ya. Jadi kalau kebijakan ekspor ada beberapa di sini juga pernah saya jelaskan di kelas. Ada ekspor di dalam negeri, kemudian ada juga yang ekspor di luar negeri. Yang di dalam negeri ya, yang di luar negeri, sorry, ITPC juga sudah jelasin ya. Jadi tiap-tiap negara itu ada misalnya dari Kementerian Perdagangan untuk promosi. Misalnya di Malaysia kita mau promosi apa sih di Malaysia, kita mau mengadakan kerjasama apa sih dengan pemerintah Malaysia. Jadi kita bisa jual di apa yang kita punya, kita bisa apa namanya, kita tunjukkan di situ ya. Kita ya, ini kan ini sebenarnya kalau misalnya dikaitkan dengan pemasaran, jadi apa sih nilai jual kita, misalnya produk apa aja sih yang bisa diandalkan untuk bisa kita ekspor ke negara mereka gitu ya, atau apa sih produk yang dibutuhkan oleh mereka ya, macam-macam ya, baik sektor wisata, sektor perdagangan, untuk barang-barang apa saja yang mungkin nanti bisa uh, negara lain terbutuhkan. Jadi misalnya di Malaysia ya ada ITPC-nya sendiri. Misalnya kalau contoh pada video kemarin kan ada di Dubai, ada di India, ada di Vancouver itu di Kanada dan lain sebagainya. Jadi masing-masing negara tuh punya ITPC-nya sendiri. Oke, ini juga sudah ya, saya tidak perlu jelaskan lagi. Kemudian ada kebijakan impor. Oke, ini juga pada video sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Jadi ada 3 jenis pembagian untuk tarif ya. Jadi tarif varian itu adalah hambatan masuk. Jadi tujuannya apa sih? Untuk restriksi atau pembatasan impor dari negara lain. Tentu saja untuk melindungi industri dalam negeri, itu yang utama. Biar tidak terlalu banjir barang, maksudnya itu tidak terlalu banyak barang yang datang dari negeri. Jadi pemerintah mengaturnya dengan cara memperlakukan tarif. Jadi misalnya kan ada beberapa barang, ada yang tarif murah, itu bisa saja misalnya untuk barang-barangnya, misalnya untuk barang-barang alat militer, misalnya contohnya yang ada di fotokopian kalian, atau sembako dan lain sebagainya. Tarif sedang itu apa saja, misalnya bahan baku, kita tidak bisa banyak produksi bahan baku, atau kita tidak bisa menghasilkan banyak bahan baku, kemudian kita impor dari negara lain, nah itu tarifnya 5 sampai 20. Nah sedangkan yang tinggi apa, misalnya 20% itu barang ini sebenarnya kita mampu produksi. Misalnya tas itu kan tas misalnya, kenapa Indonesia industri dalam negeri kan banyak, misalnya di Jawa Barat untuk produksi tas lokal gitu ya. Tapi kenapa masih mengimpor dari negara lain, misalnya untuk tas-tas yang branded, tas-tas yang bermerek, misalnya Chanel, misalnya Louis Vuitton, apalagi ya. Ya ada beberapa tas branded lainnya yang harganya mungkin ya mahal. Kenapa bisa mahal? Bisa ada yang bahkan ratusan juta gitu ya, paling murah mungkin ya ada jutaan rupiah. Itu tadi karena pemberlakuan tarif yang cukup tinggi, yaitu di atas 20%. Karena Indonesia produsen lokal, itu industri lokal yang ada di dalam negeri sebenarnya masih bisa produksi tas gitu ya, tapi kenapa mesti impor gitu ya. Jadi ya tentu saja ini ada kaitannya dengan misalnya untuk produksi dalam negeri, kualitasnya mungkin diperhatikan. Kenapa cenderung uh, sebagian gitu ya, sebagian masyarakat kita yang konsumtif yang lebih dominan untuk membeli barang dari luar negeri karena kualitasnya, karena gengsinya, karena brandnya gitu ya. uh, ini juga ya, ini juga rasanya ada penjelasan sendiri di ada di materi ya. Jadi ada biaya harga itu ada penghitungannya. Di sini saya tidak perlu bahas lagi. Ada biaya spesifik, ini ada biaya campuran atau kombinasi dari keduanya. Kelemahannya, nah ini kelemahannya juga. Oke, waktu itu ada pertanyaan dari kelas 4, kenapa, apa sih maksudnya kelemahan, misalnya ini memberikan beban cukup berat bagi administrasi pemerintahan. Jadi sebenarnya beban ini kerugiannya ini bukan dari kerugian dari segi materi atau finansial,
kita untung sebetulnya makin banyak barang masuk ya tentu kan ada penetapan tarif. Tapi ini merepotkan bagi siapa? Administrasi pemerintah. Kenapa? Karena biaya proporsional ini kan masing-masing dihitung dari satu barang berapa kursnya yang berlaku, kemudian berapa tarif yang dilakukan, merepotkan gitu. Tapi kalau dari segi finansial ya nggak ada ruginya gitu ya, tapi merepotkan. Jadi mungkin mengantisipasinya seperti apa, penanganannya seperti apa, itu lebih banyak lagi pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak dari Dirjen Bea Cukai, misalnya dari penerimaan negara, dari bagian misalnya dari pihak yang berwenang gitu ya untuk mengatur misalnya barangnya baru masuk ke dalam kapal gitu. Nah sehingga ya ini yang kedua, ada perselisihan ya penetapan harga antara importir dan bea cukai tadi untuk pemeriksaan barang-barang tadi ya. Oke, yang lainnya tidak usah perlu saya jelaskan. Nah ini juga kenapa ini banyak yang saya tanyakan pada beberapa kelas. Jadi kalau misalnya harga pada PO kemudian EO ini, keseimbangan pasar EO ini, jadi sama dengan konsumsi dalam negeri itu sama dengan produksi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri sama dengan produksi dalam negeri. Jadi berapa yang bisa diproduksi ya Q0, berapa harganya P0, apakah ada terjadi ekspor impor? Tidak ada proses ekspor dan impor, tidak hanya pada titik ini saja. Jadi artinya kondisinya dalam keadaan autarki sendiri sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian pada free trade itu kayak yang kedua. Jadi kedua itu artinya negara ini cenderung banyak melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, perdagangan bebas. Misalnya produksi dalam negeri itu kan hanya sama 0 Q1, sedangkan konsumsinya itu sampai Q2. Apakah mencukupi produksi dalam negeri? Tidak. Jadi berapa yang perlu diimpor? Jadi dari Q1 sampai Q2 gitu ya. Walaupun sebenarnya Q1 sampai sebenarnya Q1 ini kan tadi 0 Q1 adalah dalam negeri, jadi sisanya ini yang perlu diimpor dari negara lain. Jadi pada kondisi ini produksi turun dari 0 Q0 ke 0 Q1 produksinya produksi dalam negeri. Karena apa? Karena tadi banyaknya barang masuk dari luar negeri, kan Q1 ke Q2 tadi ya, 1 ke Q2. Harganya bagaimana? Tentu akan naik dari P1 ke P2. Konsumsi bagaimana? Konsumsinya akan turun dari Q2 ke Q4. Nah ini ada konsumsi dalam negeri. Kenapa turun? Karena tadi banyaknya barang yang masuk dari luar negeri. Oke. Ini juga tidak perlu. Nah ini rumusnya sebenarnya betul aja ya. Oke, coba lihat. Betul, rumusnya ini 1 tambah 20%. Kemarin ada yang ngasih tahu ke saya kelas 2 1 tambah 0,1 sebenarnya itu kan 1,1. Jadi 1000 dikali 1,1 0,2 1 tambah 0,2 jadi 1,2 itu hasilnya 1200. Sama juga ini ya, 1 tambah 0,5 jadi 1,5, 600 dikali 600 dikali 1,5, 630, jadi dikurang 500. Baik, itu aja percobaan saya secara singkat aja, jadi tidak perlu lama-lama karena mungkin hanya mengetes kualitas audio dan video saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.